Selamat pagi Mbak Irma. Pagi. Perkenalkan, saya Suster Eva yang biasa dipanggil Suster Eva yang akan merawat Mbak Irma dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Mbak Irma lebih senang dipanggil dengan siapa? Irma. Mbak Irma ya. Bagaimana perasaan Mbak Irma hari ini? Jengkel. Kenapa Mbak Irma jengkel? Pengen marah. Baiklah, di sini saya akan berbincang-bincang dengan Mbak Irma. Mbak Irma mau berapa lama? Lama-lama. 15 menit ya. Kelamaan. Bagaimana kalau 10 menit? Iya. Baik, Mbak Irma mau di sini atau di taman? Sini aja lah, panas. Oh iya, di sini ya Mbak. Baik, apa yang menyebabkan Mbak Irma marah? Gak tahu, pokoknya jengkel. Jengkel ya Mbak ya. Apa sebelumnya Mbak Irma sering marah-marah? Enggak. Apa saat Mbak Irma marah itu merasa kesal, kemudian dada Mbak Irma berdebar-debar, mata melotot, kemudian rahang terkatup rapat dan tangan mengepal? Iya. Apa yang Mbak Irma lakukan ketika itu terjadi? Marah-marah. Marah-marah? Baik. Maukah Mbak Irma belajar mengungkapkan marah dengan baik tanpa menimbulkan kerugian? Ya harusnya mau ya Mbak ya. Nanti biar Mbak Irma bisa mengontrol amarah Mbak Irma ya. Ada beberapa cara untuk mengendalikan rasa marah Mbak Irma. Hari ini kita belajar satu cara dulu ya. Cara yang ini Mbak Irma bisa melakukan yaitu tarik nafas. Yang caranya nanti Mbak Irma bisa lakukan dengan tarik nafas seperti ini, ditahan, kemudian dikeluarkan melalui mulut. Ayo coba Mbak Irma lakukan. Ayo Mbak lakukan ya Mbak ya, biar nanti Mbak Irma bisa mengontrol amarah Mbak Irma. Ayo Mbak, tarik nafas. Bisa Mbak Irma pasti bisa. Ayo Mbak. Gimana? Tarik nafas dari hidung. Ayo. Tahan, keluarkan melalui mulut. Keluarkan. Ayo coba Mbak Irma. Tarik nafas. Tahan, keluarkan dari mulut. Iya, bagus Mbak Irma. Baik, bagaimana perasaan Mbak Irma setelah saya ajarkan latihan tarik nafas? Senang ya? Kalau begitu, coba Mbak Irma ulangi sekali lagi. Aduh, aku. Enggak apa-apa Mbak. Ayo Mbak, diulangi. Tarik nafas. Tarik nafas. Iya. Iya, bagus. Sekarang kita buat jadwal latihan ya Mbak ya. Nanti Mbak Irma bisa centang di sini. Jika Mbak Irma melakukan tarik nafas, nanti kan kalau Mbak Irma merasa ingin marah, Mbak Irma bisa melakukan tarik nafas. Nanti kalau Mbak Irma sudah melakukan, dicentang di sini ya. Ini
nanti dicentang pakai pulpen ya. Kalau begitu, selanjutnya besok Suster Eva akan datang lagi untuk memberikan latihan lagi kepada Mbak Irma ya. Besok Mbak Irma mau di sini atau di luar? Sini aja. Sini ya. Jam berapa Mbak? 8. Jam 8 ya. Kalau begitu Suster Eva pamit dulu ya. Ya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi Mbak Irma. Pagi. Mbak Irma masih ingat dengan saya? Nama saya Suster Eva. Eva. Iya. Mbak Irma, bagaimana perasaan Mbak Irma pagi hari ini? Aja. Biasa aja ya Mbak. Mbak Irma sudah melakukan kemarin yang sudah saya latih apa belum? Udah. Sudah ya. Bagaimana setelah Mbak Irma melakukan itu? Apakah amarahnya berkurang? Sedikit. Sedikit ya. Baik, kalau begitu seperti janji suster kemarin, saya akan memberikan latihan dan memberitahu tentang obat Mbak Irma ya. Mbak Irma masih mau tetap di sini atau di taman? Sini aja. Berapa lama Mbak Irma? Bentar. 10 menit seperti kemarin ya. Baik, kalau begitu Mbak Irma sudah dapat obat dari dokter ya tentunya. Ya. Berapa macam obat Mbak Irma yang minum? 3. 3 ya. Baik, bagus. Mbak Irma mengetahui ya kalau obat Mbak Irma yang saat ini yaitu 3 macam ya. Apakah Mbak Irma sudah mengetahui apa saja obatnya? Belum ya. Kalau begitu, ini yang pertama, ini ada obat yang warnanya orange. Dilihat ya Mbak ya, biar Mbak Irma nggak salah. Ini namanya CPZ. Gunanya agar pikiran Mbak Irma itu tenang. Minumnya sehari 3 kali ya, yaitu pada saat sarapan jam 7 pagi, setelah makan siang jam 1, kemudian sama malam yaitu jam 7 malam ya Mbak Irma. Dan yang ini namanya HLP, warnanya putih ya. Sama ya, minumnya ini sehari 3 kali. Sama ya Mbak ya. Coba, tadi jam berapa saja? 7. Bisa 8. Ya. Jam 1. Iya. Bisa makan siang. Iya. Jam 7 malam. Iya. Kemudian ini yang ketiga warnanya pink ya. Ini namanya adalah HP. Iya. Minumnya sama ya, 3 kali sehari. Iya, bagus. Bila nanti setelah minum obat mulut Bapak terasa kering, untuk membantu mengatasi jadi nanti kalau mulut Mbak Irma terasa kering, Mbak Irma bisa mengatasinya dengan menghisap es batu. Biar apa? Biar tidak kering. Baik, bagaimana perasaan Mbak Irma setelah saya beritahu tentang obat? Senang ya? Coba kalau begitu sebutkan tadi jika mulut Mbak Irma kering, Mbak Irma bisa lakukan apa? Minum es. Iya, menghisap es batu ya. Kalau begitu, ini saya beri buku jadwal harian lagi ya. Nanti jika Mbak Irma sudah minum obat dan dilakukan mandiri, Mbak Irma bisa centang di buku ini ya. Mbak Irma mengerti? Iya, ini nanti dicentang ya Mbak Irma ya. Kalau begitu, besok saya akan kembali lagi untuk memberikan pelatihan pada
Mbak Irma. Besok Mbak Irma kira-kira mau di sini atau di tempat lain? Sini aja. Di sini aja ya. Jam berapa Mbak? Jam 9. Jam 9 ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Irma. Masih ingat dengan saya? Eva. Iya, saya Suster Eva ya. Bagaimana perasaan Mbak Irma pagi hari ini? Biasa aja. Baik, Mbak Irma sudah melakukan 2 latihan yang kemarin Suster latih apa belum? Udah. Gimana setelah melakukan itu? Apakah marahnya berkurang? Iya, baik kalau begitu seperti janji Suster kemarin, di sini saya akan memberikan latihan untuk mengontrol marah Mbak Irma ya dengan cara tidak berkata kasar. Mbak Irma masih tetap mau di sini atau di luar? Sini aja panas. Di sini aja ya. Berapa lama Mbak Irma? Bentar aja. 10 menit lagi ya Mbak? Iya, baik. Sekarang kita latihan cara bicara Mbak Irma agar baik ya. Ini tujuannya untuk mencegah Mbak Irma menimbulkan rasa marah. Kalau marah sudah disalurkan melalui tarik nafas yang pertama itu ya, dan minum obat secara teratur. Maka kita perlu bicara dengan orang itu secara halus. Mbak Irma sudah bicara halus belum dengan orang? Baik, kalau begitu Suster ajarin ya. Suster akan memberi contoh. Jika Mbak Irma ingin meminta makan dan minum, itu biasanya Mbak Irma gimana cara memintanya? Gak minta, ngambil sendiri. Langsung ngambil sendiri. Tidak minta sama susternya? Langsung diminta gitu? Itu tidak bagus ya Mbak Irma ya. Ini suster akan memberitahu ya Mbak. Ini dilihat ya. Tolong dilihat ya. Caranya kalau Mbak Irma ingin meminta makan dan minuman, itu seperti ini. Suster, Irma ingin meminta makan dan minum. Gimana? Coba Mbak Irma ulangi. Ayo Mbak, diulangi yuk. Apa tadi? Suster, nadanya Mbak Irma jangan marah-marah, yang halus ya. Suster, Irma minta makan dan minum. Yang halus ya. Suster, Irma minta makan dan minum. Iya, bagus. Kalau begitu, kalau nanti kan Mbak Irma bicaranya halus, itu Mbak Irma tidak memancing emosi, jadi tidak menimbulkan rasa marah. Apakah Mbak Irma mengerti? Kalau begitu, bagaimana perasaan Mbak Irma setelah saya ajarkan untuk berkata-kata halus? Senang ya? Kalau begitu coba Mbak Irma ulangi lagi, apakah masih ingat atau tidak cara berbicara yang halus? Suster, Irma mau minta makan sama minum. Iya, bagus sekali. Kalau begitu, ini suster akan memberi buku jadwal harian untuk Mbak Irma ya. Nanti jika Mbak Irma berkata halus dan meminta pada suster seperti tadi ya, meminta makan, itu Mbak Irma bisa centang di sini ya. Apakah Mbak Irma mengerti? Kalau begitu ini ya nanti dicentang ya Mbak ya. Kalau begitu besok suster akan kembali lagi ke sini untuk memberikan lagi pelatihan pada Mbak Irma untuk mengontrol rasa marah pada Mbak Irma. Kalau begitu besok Mbak Irma masih tetap mau di sini atau di luar? Sini aja. Di sini aja ya. Kira-kira jam berapa? Habis mandi deh.
Habis mandi. Biasanya Mbak Irma mandinya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Berarti jam 8 ya suster kesini ya. Kalau begitu suster pamit dulu ya. Selamat pagi Mbak Irma. Apakah masih ingat dengan saya? Pak. Iya. Bagaimana perasaan Mbak Irma pagi hari ini? Senang. Senang ya. Mbak Irma sudah melakukan 3 hal yang sudah saya ajarkan belum? Udah. Gimana setelah melakukan itu, apakah rasa amarah Mbak Irma berkurang atau tidak? Tentunya berkurang ya. Baik, kalau begitu seperti janji saya kemarin, saya ingin memberikan sedikit berbincang-bincang kepada Mbak Irma untuk mengontrol rasa marah Mbak Irma ya. Mbak Irma masih mau tetap di sini atau di luar? Sini aja. Di sini aja ya. Berapa lamanya Mbak? Kayak kemarin. 10 menit ya. Kalau begitu coba ceritakan kegiatan Mbak Irma setiap hari. Makan, Mandi, minum, tidur. ngobrol sama kucing. Wah, bagus. Nah, kalau Mbak Irma sedang marah, coba Mbak Irma itu langsung duduk aja. Kemudian tarik nafas yang seperti yang pertama suster ajarkan ya. Jika tidak reda juga marahnya, rebahkan badan Mbak Irma, atau biasanya tiduran ya Mbak ya. Jika tidak reda juga, Mbak Irma bisa sholat. Mbak Irma sholatnya sehari 5 waktu terpenuhi atau tidak? 8 kali. Sholatnya itu yang benar itu 5 waktu ya. 5 kali. Iya, subuh, zuhur, asar, maghrib, sama isya. Iya Mbak ya. Kalau begitu, bagaimana perasaan Mbak Irma setelah saya ajak bercakap-cakap hari ini? Senang ya. Coba Mbak Irma ulangi tadi ibadahnya sehari berapa kali? 5. Iya, betul, bagus. Kalau begitu, ini suster akan memberikan buku jadwal harian ya. Nanti jika Mbak Irma melakukan sholat, seumpama ini subuh, nanti dicentang ya. Ini ya. Kalau begitu, suster pamit dulu ya. Selamat pagi Mbak Irma.